Nih, ada orang yang nanya, ini mungkin masih level relatif pemula ya. Langkah pertama untuk mendapatkan 100 juta, kok gimana? Kerja. Ini kerja, ya kan? Kalau investasi, lu punya 50 juta tuh harus 100%. Itu gue aja nggak bisa, itu sebenarnya susah ya kerja gitu, cari income. Karena gue dulu sebelum mulai investasi, gue tuh kerja macam-macam bro, gue serabutan. Jadi gue itu mikir gue bukan mau bikin bisnis yang besar, tapi gue mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya gue bisa investasi, dan sekarang udah bisa investasi gitu. Ya 100 juta kerja lah, soal kalau misalnya punya 10 juta harus 10x. Iya, 10x tuh sulit. Ya, jangan harapkan jackpot lah, one shot one kill hilang nanti. Iya, jangan suka mental jackpot, karena mental jackpot ngulang terus loh. Iya. Gue pernah di posisi itu soalnya, mau mental jackpot kebakar. Udah pernah. Kok tolong tanyain sebab Bitcoin bisa ke 1 juta dolar. Gimana versi dia Ezin Timothy? Oke, itu global liquidity ya. Jadi basically kan kita lihat pie-nya ya. Jadi ada global real estate mungkin 350 billion, ada global bond mungkin 330 billion, ada global equity ya 100 billion lagi, triliun, sorry salah, triliun. Jadi real estate itu 350 triliun, 330 triliun dolar itu di bond, 100 triliun itu di US equity, mostly US lah. 60% mungkin di US ya, sisanya baru Jepang, Swiss dan lain-lain itu 30%, terus Bitcoin itu 2 triliun. Nah, 2 triliun ini market cap-nya berapa sekarang? Let's say kan sekarang udah turun 1,6 triliun kan. Jadi dia cuma butuh ke 20 triliun. Pertanyaan jauh nggak itu? Menurut gua, jauh, besar. 20 triliun itu besar sekali. Cuman itu angka 18 triliun itu angka collectibles bro. Jadi kayak mobil, jam tangan, itu masih lebih dari Bitcoin. Kayak gue suruh betting jam tangan atau Bitcoin, ya gue pasti beli Bitcoin gitu. Dan menurut gue 20 triliun tuh atau 25 triliun bukan angka yang terlalu jauh. Kalau misalnya dari segi konteks market cap gitu ya, jadi masih achievable gitu. Market cap-nya masih achievable. Tapi beyond itu menurut gue expected return-nya tuh turun. Ini pandangan gue.